Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin, para warga binaan Lapas Kembang Kuning, Nusa Kambangan yang dirahmati Allah, dan para pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan segala nikmat. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kekasih kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kerabat, sahabat, serta pengikut beliau yang istiqomah hingga akhir zaman. Amin. Para warga binaan Lapas Kembang Kuning dan pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali bisa berjumpa untuk belajar ilmu agama bersama. Ya, semoga apa yang nantinya kita pelajari bisa kita fahami, kemudian kita amalkan, dan kita ajarkan kepada keluarga dan masyarakat kita, sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat, yang pahalanya terus mengalir sekalipun kita telah meninggal dunia. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita saat ini berada di musim hujan, di mana alhamdulillah hampir setiap hari hujan turun mengguyur negeri kita yang kita cintai ini. Tapi ironisnya banyak dari kalangan kaum muslimin yang justru mencela hujan. Ya, mereka mengatakan, waduh, jemuranku nggak kering-kering ini gara-gara hujan. Warung saya jadi sepi karena hujan. Yang lain lagi, kontraktor mungkin mengatakan proyeknya terhambat karena hujan. Dan keluhan-keluhan yang lainnya, apalagi ketika terjadi bencana seperti yang saat ini terjadi di Majenang, terjadi tanah longsor karena efek dari hujan, dan juga di Cilacap pada bulan yang lalu terjadi banjir, maka yang disalahkan adalah hujan tersebut. Saudaraku yang dirahmati Allah, bagaimana kita seorang muslim seharusnya memahami dan mensikapi tentang hujan ini. Nah, inilah yang akan kita bahas pada pertemuan yang cerah ini. Saudaraku yang dirahmati Allah, agama Islam adalah agama yang sempurna, yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Dan terkait hujan ini, agama kita, agama Islam telah memberikan porsi yang cukup besar di dalam membahas tentang hujan. Jika kita pelajari dalil-dalil dari Al-Quran, hadis, ataupun penjelasan para ulama, akan kita dapati bahwa hujan itu menjadi rizki, karunia, keberkahan, rahmat dari Allah Ta'ala. Dan saking pentingnya masalah hujan ini, maka Allah Ta'ala mensyariatkan adanya sholat khusus untuk meminta hujan, yang dinamakan dengan sholat istisqa. Mari kita pelajari satu persatu tentang hal tersebut, tentang keutamaan hujan dalam pandangan Islam. Yang pertama, bahwa hujan adalah rizki dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala firmankan di dalam surat Az-Zariyat ayat 22, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun.
dan di langitlah terdapat rizki bagi kalian dan terdapat surga yang Allah janjikan untuk kalian. Saudaraku yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala membahasakan hujan pada ayat ini dengan rizki. Jadi hujan menjadi rizki bagi kita semua, bagi manusia, bagi tumbuhan, dan bagi hewan. Lebih mendalam lagi apa sih pengertian rizki? Para ulama menjelaskan bahwa rizki adalah ma taqumu bihi hayatu kulli kainin hayyin madiyan kana au ma'nawiyan. Rizki adalah segala sesuatu yang menjadikan makhluk hidup berlangsung kehidupannya. Entah itu sesuatu yang material ataupun non-material. Maka dengan rizki tersebut, makhluk-makhluk di atas muka bumi ini seperti manusia, tumbuhan, dan hewan bisa berlangsung kehidupannya. Terlebih lagi jika kita lihat secara alami ya, di bumi kita ini 70% ya 70% dari komposisi bumi kita adalah terdiri dari air. Dan juga tubuh kita mayoritasnya 70% adalah air. Ini menunjukkan bahwa air ini menjadi sebab kehidupan. Sebagaimana Allah Ta'ala jelaskan pula ya pada ayat yang lain, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, dan dari airlah kami jadikan segala sesuatu itu menjadi hidup. Maka tidaklah mengherankan jika rizki yang Allah turunkan berupa hujan itu menjadi rizki yang begitu besar, yang patut untuk kita syukuri. Kemudian yang kedua dan yang ketiga, bahwa hujan ini menjadi karunia dan rahmat Allah Ta'ala dalam banyak dalil telah dijelaskan. Di antaranya di dalam hadis di mana Nabi menjelaskan tentang doa setelah turun hujan. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengajari kita doa yang berbunyi, mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Yang artinya, telah diturunkan hujan kepada kita. Bifadlillah dengan karunia dari Allah, wa rahmatihi dan dengan rahmat dari Allah Ta'ala. Baginda Rasul SAW menjelaskan bahwa turunnya hujan ini adalah menjadi karunia dari Allah Ta'ala untuk para makhluknya, dan hujan ini menjadi rahmat, menjadi kasih sayang bagi para makhluk yang di atas muka bumi ini. Meskipun manusia berbuat banyak kesalahan, berbuat banyak dosa, namun Allah Ta'ala akan tetap turunkan kasih sayangnya kepada manusia. Ini menunjukkan rahmat Allah yang begitu luas, di antara bentuknya adalah dengan hujan ini. Kemudian berikutnya, saudaraku yang dirahmati Allah, bahwa hujan ini, poin yang keempat adalah menjadi keberkahan. Keberkahan dari Allah Ta'ala kepada para makhluknya yang di atas muka bumi ini. Ada begitu banyak dalil yang menjelaskan tentang hal ini. Di antaranya di dalam surat Al-A'raf ayat 96 Allah Ta'ala firmankan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard, niscaya akan kami bukakan pintu-pintu keberkahan yang ada di langit ataupun yang ada di bumi. Nah, pintu-pintu keberkahan yang ada di langit yang dimaksud adalah
dengan turunnya air hujan. Dan juga Allah Ta'ala telah menjelaskan di dalam surat Qaf ayat 9 bahwa Allah Ta'ala menjadikan air hujan ini sebagai air yang diberkahi. Allah Ta'ala firmankan, وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا. Dan kami turunkan dari langit air yang diberkahi. Maksudnya adalah air hujan. فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ. Maka dengan air hujan tersebut itulah kami tumbuhkan pepohonan dan biji-biji tanaman yang nanti kelak bisa dipanen di kemudian hari. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah, para jamaah yang dirahmati Allah, dari penjelasan ini, dari sekian banyak keutamaan hujan, kita telah menyimpulkan bahwa hujan ini memiliki 4 keutamaan. Pertama, rizki dari Allah. Kedua, karunia dari Allah Ta'ala. Dan ketiga adalah rahmat atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat adalah keberkahan, di mana keberkahan para ulama menjelaskan kasratul khairi wa dawamuhu. Yang dimaksud dengan keberkahan adalah kebaikan yang banyak dan terus eksis, terus ada, terus berlangsung. Maka dengan air hujan inilah Allah menjadikan berbagai kebaikan-kebaikan di atas muka bumi ini bermunculan dengan sebab air hujan. Dan kaum muslimin serta para jamaah warga binaan Lapas Permisan, Lapas Kembang Kuning, ya, Nusa Kambangan yang dirahmati Allah. Selain hujan itu menjadi rizki, karunia, keberkahan, dan rahmat, ternyata hujan itu menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan turunnya hujan? Ini rahasia Allah. Di mana hujan akan turun? Berapa lama hujan itu akan turun? Berapa jumlah tetes air, berapa juta tetes air yang akan turun ke muka bumi ini. Ini menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah hujan itu turun, air hujan tersebut akan mengalir kemana saja, akan meresap kemana saja, akan menumbuhkan apa saja, maka itu menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhir dari surat Luqman, yaitu pada surat Luqman ayat 34, Allah Ta'ala menjelaskan tentang 5 perkara gaib. 5 perkara gaib yang tidak diketahui kecuali Allah Ta'ala. Dari 5 ini, poin yang kedua adalah wa yunazzilul ghaitha. Dialah Allah Ta'ala yang telah menurunkan hujan. Jadi terkait turunnya hujan ini menjadi rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tidak akan berikan berita tentang hal yang gaib ini kecuali kepada para hambanya berupa para nabi dan rasul. Dan terkait ayat yang mulia ini, baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan mafatihul ghaibi khamsun, atau khamsun min mafatihul ghaibi. Ya, ada 5 perkara yang menjadi kunci-kunci perkara gaib. La ya'lamuhunna illallah. Tidak ada yang mengetahui tentang 5 perkara gaib ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi menyebutkan tentang surat Luqman ayat 34. Ya, Allah Ta'ala firmankan, Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah
wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Yang artinya sesungguhnya milik Allah lah pengetahuan tentang hari kiamat. Wa yunazzilul ghaitha, dan dialah Allah yang menurunkan hujan. Ini yang kedua. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah mengetahui tentang apa yang ada di dalam rahim. Ini nomor 3. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Nomor 4, setiap jiwa tidak mengetahui apa yang akan dia lakukan esok hari. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan setiap jiwa tidak mengetahui di belahan bumi sebelah mana dia akan meninggal dunia. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui lagi maha mengenal. Jadi 5 perkara ghaib ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana dengan perakiraan cuaca? Ya, perakiraan cuaca yang dirilis oleh BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Maka terkait perakiraan cuaca yang dirilis oleh BMKG ini tidak mengapa, karena itu adalah ilmiah, ya. Dan sifatnya hanyalah perakiraan, yaitu perkiraan sementara, bisa betul, bisa salah. Jadi mereka melakukannya secara ilmiah dan tidak berani memastikan pasti akan terjadi begini dan begini, tidak. Jadi mereka hanya memperkirakan dan itu ilmiah. Dihitung berbagai hal. Mulai dari curah hujan, kemudian suhu udara, kelembaban udara, arah angin, kecepatan angin, kemudian jenis awannya, bentuk awannya, kepadatan awan, kemudian bagaimana awan itu bergerak, dan seterusnya sampai muncullah rilis perkiraan cuaca tersebut. Kira-kira di daerah ini, daerah Cilacap misalnya, akan terjadi hujan pada jam sekian sampai jam sekian. Nah, itu adalah perkiraan, bisa betul bisa tidak. Maka itu dibolehkan karena itu ilmiah. Adapun ketika yang tidak ilmiah seperti pawang hujan, ya, pawang hujan ini mereka mengklaim, ya, mengaku bisa mengetahui hal yang gaib dan bisa mengetahui tentang hujan tidak dengan cara ilmiah. Ya, mereka memperkirakan dengan penerawangan, ya, seolah-olah tangannya jadi radar begini. Dia mengatakan, le ngesuk aja lunga-lunga, le ngesuk arep udan bledek misalnya, ya. Maka itu tidak ilmiah. Kalau kita percaya kepada pawang hujan, justru tidak dibolehkan. Karena percaya kepada pawang hujan nanti hukumnya sama saja percaya dengan dukun. Dan itu akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 2 hukuman. Pertama, dianggap, ya, kufur, dianggap ingkar, mengingkari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa demikian? Iya, tadi sudah kita jelaskan banyak dalil-dalil dari Quran dan hadis terkait hujan. Kalau kita percaya pawang hujan, maka secara disadari atau tidak disadari kita telah mengingkari dalil-dalil yang telah kita jelaskan tersebut. Yang kedua, dihukum dengan sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Nah, ini Masya Allah, 2 hukuman ini sangat merugikan. Apalagi jika sudah percaya pawang hujan kemudian tidak sholat, ya, maka lebih parah lagi. Maka dari ini, kaum muslimin yang dirahmati Allah, setelah kita memahami bahwa hujan itu adalah rizki, karunia, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan turunnya hujan itu menjadi rahasia Allah Ta'ala, maka kita tidak boleh mencela hujan. Karena ketika saat turun hujan, kemudian kita mencela hujan, maka disadari atau tidak disadari, secara langsung atau tidak langsung, kita mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Ta'ala yang menciptakan, yang menguasai, dan yang mengatur hujan, dan Allah Ta'ala yang menjadikan hujan itu sebagai rizki kepada kita, karunia dan keberkahan. Mengapa justru kita mencela turunnya hujan tersebut? Nah, ketika kita mencela turunnya hujan, ini sesuatu yang tentunya ya dilarang di dalam syariat Islam. Daripada kita mencela hujan, satu poin yang tidak banyak diketahui oleh kaum muslimin bahwa ternyata ya turunnya hujan adalah waktu yang mustajab, waktu yang sangat baik untuk berdoa. Turunnya hujan adalah waktu yang mustajab, waktu yang terbaik untuk berdoa. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang derajatnya hasan, riwayat Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi dari sahabat Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu, baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, "Fintani ma turaddani ad-du'a." Ada dua kondisi di mana doa itu tidak tertolak. Yang pertama adalah indan nida, saat azan berkumandang. Saat azan berkumandang. Jadi ketika kita mendengar azan berkumandang, kita diam, kita menjawab seruan azan tersebut. Setelahnya kita berdoa. Itu antara doa setelah azan dan doa dari kita pribadi antara azan dan iqamah, itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Ini yang pertama. Daripada setelah ketika azan kita ngobrol sendiri. Yang kedua adalah watahtal mator, yaitu saat hujan sedang turun. Ya, saat hujan sedang turun. Maka itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Maka monggo kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati Allah, daripada kita kita mencela turunnya hujan, ya lebih baik kita gunakan waktu saat turunnya hujan itu untuk memohon kepada Allah Ta'ala, untuk berdoa kepada Allah. Seandainya ada hajat kita yang belum dikabulkan oleh Allah Ta'ala, kita minta kepada Allah di waktu itu. Ada keinginan kita yang belum Allah penuhi, kita minta saat turunnya hujan tersebut. Dan apa yang kita baca, doa apa yang kita ucapkan saat turun hujan, maka nanti ada doa-doa yang khusus yang telah diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga doa umum. Doa secara umum maksudnya adalah kita doa dari kita sendiri memohon hajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajari ada banyak doa yang terkait dengan hujan ini. Yang pertama diantaranya adalah doa saat turun hujan. Jadi ketika hujan itu turun, kita berdoa dengan doa yang berbunyi Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan ini sebagai hujan yang bermanfaat. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian ketika hujan tersebut disertai angin bertiup, maka di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari kita doa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau kebaikan angin ini, dan aku berlindung kepada Engkau dari keburukan angin ini. Jadi kita memohon kepada Allah saat hujan itu disertai angin yang kencang, kita minta agar angin tersebut menjadi kebaikan bagi kita. Bukan menjadi keburukan, apalagi menjadi bencana. Saya ulangi doanya, Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Kemudian ketika terjadi petir atau kilat menyambar-nyambar atau petir menyambar-nyambar, bagaimana doanya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari kita doa, Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Yang artinya, Maha suci Allah Ta'ala, Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du, Maha suci Allah Ta'ala di mana ar-ra'du atau petir atau kilat itu bertasbih dengan bihamdihi, dengan pujian kepada Allah. Jadi kita harus yakin bahwa petir itu dia bertasbih kepada Allah dengan gelegarnya, dengan kilatan cahayanya. Dia sedang bertasbih. Wal malaikatu min khifatihi, dan malaikat pun ikut bertasbih karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika misalnya kita belum hafal doa ini, maka paling minimal adalah kita mengucapkan Subhanallah, Subhanallah. Ya, jangan sampai kita mengucapkan ucapan yang lain, aduh misalnya. Kaget. Atau ucapan-ucapan yang lain. Ya, asam bledek misalnya. Jangan. Ya. Kita ucapkan ucapan yang baik. Minimal tadi tasbih. Ya, Subhanallah. Seandainya hujan tadi itu terlalu lebat dan kita khawatir itu menjadi bencana, bagaimana solusinya? Ternyata Islam sudah datang membawa solusi. Hal ini pernah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Nabi berkhutbah, khutbah Jumat, kemudian datang salah seorang badui untuk meminta hujan. Karena ya bumi sudah kering, hewan-hewan ternak sudah kelaparan, tumbuhan sudah gersang, ya seperti itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa meminta hujan. Sampai akhirnya turun hujan selama 1 pekan full. Nah, pada pekan berikutnya ada orang Badui datang kembali saat Nabi sedang khutbah Jumat, ya, pada pekan selanjutnya, mengatakan bahwa hujan tersebut terlalu lama, ya, sehingga tumbuh-tumbuhan dan hewan justru ya menjadi kebanjiran seperti itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari kita doa. Beliau menengadahkan tangan tinggi ke langit. Beliau menyebutkan doa, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akami wal jibali wal zirabi wa butunil audiyati wa manabitis syajar. Saya ulangi, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akami wal jibali
wadh-dhirabi wa butunil audiyati wa manabitis syajar. Yang artinya Allahumma hawalaina, ya Allah turunkanlah hujan di sekitaran kami saja. Wala alaina, dan jangan turunkan hujan tepat di atas kami. Allahumma alal akami, ya Allah turunkanlah hujan di dataran tinggi. Wal jibali, dan di gunung-gunung. Wal dhirabi, dan di bukit-bukit. Wa butunil audiyati, dan di perut-perut lembah. Wa manabitis syajar, dan di tempat-tempat tumbuhnya pepohonan. Setelah berdoa demikian, maka subhanallah, Allah pindahkan hujan tersebut. Awan-awan hitam tadi langsung berpindah, berpencar ke tempat-tempat yang jauh dari pemukiman manusia. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini menjadi solusi, ya. Kita tidak perlu, bahkan tidak boleh untuk memanggil pawang hujan. Kita minta kepada Allah, karena Allah lah yang menciptakan dan menguasai hujan tersebut. Minta agar Allah Ta'ala memindahkan hujan tersebut. Jadi kita ya tidak minta agar hujan dihentikan. Mungkin kita merasa tidak butuh, mungkin. Tetapi ternyata makhluk yang lain membutuhkan. Maka jangan kita egois, kita meminta hujan itu berhenti, padahal makhluk yang lain membutuhkan. Maka kita minta hujan itu dipindahkan. Kemudian setelah hujan itu reda, hujan itu berhenti, apa doanya? Maka kita berdoa dengan doa yang berbunyi, mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Telah diturunkan hujan kepada kami atas karunia dan rahmat Allah Ta'ala. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dan telah kita singgung di awal, yang menunjukkan bahwa hujan adalah karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saudaraku yang dirahmati Allah, ada poin yang tidak kalah pentingnya terkait hujan. Ya. Setelah kita fahami, setelah kita sadari bahwa hujan ini menjadi berkah, ya, menjadi rizki, menjadi karunia, boleh nggak kita atau anak-anak kita main hujan-hujanan? Ya, mungkin banyak orang tua yang sampai hari ini masih melarang anaknya hujan-hujanan dengan anggapan hujan itu, kalau hujan-hujanan nanti bikin sakit, ya. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita fahami berbagai hal tadi, maka kita perlu meyakini bahwa hujan itu tidak menjadikan sakit. Justru air hujan adalah rizki, karunia, rahmat, dan keberkahan. Sebagaimana keberkahan ini tadi kita telah singgung di dalam surat Qaf ayat 9. Wa nazzalna minal ma'i wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka. Dan telah kami turunkan dari langit ma'an mubaraka, air yang diberkahi. Masa air yang diberkahi itu menjadikan sakit? Tentu tidak. Nah, mungkin kenapa sakit? Karena tadi kondisinya itu mungkin sedang kurang fit, ya, atau mungkin karena faktor yang lain. Nah, bisa jadi dahulu ketika kita masih kecil, kita dilarang hujan-hujanan oleh orang tua kita. Karena orang tua kita belum paham. Tapi setelah kita paham hal ini, ya tentu kita bolehkan anak-anak kita hujan-hujanan, atau kita ikut hujan-hujanan sekalian, ya. Tidak masalah, ya, kita ikut hujan-hujanan sekalian dengan anak kita. Nah, kenapa demikian? Karena setelah tadi kita jelaskan, ya, secara dalilnya bahwa hujan adalah rizki, karunia, keberkahan, ternyata
jika kita melihat kepada dalil-dalil yang lain bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat serta salafus soleh mereka juga ternyata hujan-hujanan. Ya, di antaranya di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, sahabat Anas ibn Malik menceritakan bahwa suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat sedang dalam perjalanan, kemudian turunlah air hujan. Ya, turunlah air hujan. Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menghindari hujan tersebut, bahkan justru beliau menyingkap baju beliau, ya, agar kulit beliau yang mulia terkena air hujan. Kemudian sahabat Anas bin Malik mengatakan bahwa kami bertanya, para sahabat bertanya, ya, wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan demikian? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, li'annahu hadithu ahdin bi rabbihi ta'ala. Karena hujan ini baru saja Allah ciptakan, dan hujan ini adalah maknanya, ya, karena hujan ini adalah hujan yang mengandung rahmat atau keberkahan yang baru saja Allah Ta'ala turunkan. Dan juga praktek dari para sahabat dan salafus soleh yang lain pun demikian. Di antaranya di dalam riwayat Imam Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad, dan Syekh Al-Albani mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih secara mauquf, bahwa sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma saat turun hujan, maka dia memerintahkan pembantunya untuk mengeluarkan pelana, baju, dan barang-barang yang lainnya. Sahabat Ibnu Abbas berkata, ya jariyah, ya, wahai pembantu wanitaku, akhriji sarji, akhriji siyabi, ya, keluarkanlah pelanaku, keluarkanlah bajuku. Wa yaqulu, dan sahabat Ibnu Abbas mengatakan, ya, dia membaca firman Allah Ta'ala di dalam surat Qaf yang tadi telah kita singgung, wa anzalna minas sama'i ma'an mubaraka, dan telah kami turunkan dari langit air yang diberkahi. Jadi praktek dari salafus soleh adalah mereka juga hujan-hujanan. Jadi kalau kita mengaku mengikuti salafus soleh, ayo kita hujan-hujanan. Ya, tentu kita melihat kondisi, ya. Tentu ketika hujan itu aman, ya, tidak ada petir, tidak ada angin kencang, hujan itu aman untuk anak-anak kita persilahkan. Dan Nabi juga Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya, dijelaskan bahwa beliau mempraktekkan bersuci atau berwudu dengan air hujan. Jadi Masya Allah, ini adalah air yang diberkahi. Dan poin terakhir, para jamaah serta kaum muslimin yang dirahmati Allah, bahwa ternyata air hujan ini, ya, bisa kita gunakan untuk praktek ruqyah syar'iyah. Untuk praktek ruqyah syar'iyah. Karena praktek ruqyah syar'iyah itu bisa dengan menggunakan metode air, ya. Dan air yang terbagus, yang terbaik untuk ruqyah syar'iyah, yang pertama adalah air Zam-Zam, dan yang kedua adalah air hujan. Baru yang berikutnya adalah air yang keluar dari bumi, yaitu mata air, ya, seperti sumur dan yang lainnya, ya. Jika kita ingin praktek ruqyah syar'iyah dengan air hujan, bagaimana caranya? Caranya mudah, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kita siapkan wadah yang bersih,
ember atau baskom atau sejenisnya yang bersih, yang suci. Saat turun hujan kita letakkan ya di atas langit langsung. Kita tadahi air hujan tersebut. Dan bukan kita tadahi air hujan dari talang, bukan. Ya, kenapa demikian? Ya bisa jadi di atap atau di genteng rumah kita mungkin ada si oyen, ada kucing yang istilahnya buang kotoran di situ, kita nggak tahu. Atau ada burung dara atau burung yang lain buang kotoran di situ, atau bekas tikus, atau mungkin kecoa atau yang lain. Intinya kalau air dari talang atau dari atap rumah itu tidak recommended, ya, tidak dianjurkan. Jadi yang langsung turun dari langit itu air yang bersih insya Allah. Kemudian setelah kita kumpulkan air tersebut, kita bacakan ayat-ayat ruqyah. Kita bacakan ayat-ayat ruqyah. Bisa dilihat nanti di buku-buku ruqyah. Dan juga kalau kita pengen yang standar, ya bacaan ruqyah yang standar, minimal kita bacakan 5 bacaan ruqyah. Itu surat Al-Fatihah 1 kali, kemudian ayat kursi 1 kali, kemudian surat Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, dan surat An-Nas 3 kali. Kita bacakan, setelah itu tiupkan ke air tersebut. Nanti air itu bisa untuk diminum, ya, karena air hujan insya Allah bersih, atau kita usapkan ke anggota badan yang sakit, atau untuk mandi. Dengan catatan ketika membaca dan ketika mandi itu di luar kamar mandi, karena air tersebut sudah dibacakan ayat-ayat ruqyah. Kita menghargai, menghormati Al-Quran. Tidak boleh air yang sudah diruqyah masuk ke kamar mandi. Dan ketika mandinya pun nggak perlu dilepas baju karena di luar kamar mandi. Cukup diguyur dari atas ke bawah, dari kepala ke bawah. Ya. Dan bisa juga untuk meruqyah rumah. Caranya bagaimana? Air yang sudah diruqyah tadi, air hujan yang sudah diruqyah, kita ciprat-cipratkan ke seluruh pojok-pojok ruangan yang ada di rumah. Karena setiap ruangan itu nanti ada 8 pojok, 4 pojok atas, 4 pojok bawah. Jadi bisa dicipratkan ke semua ruangan tersebut. Bisa juga untuk meruqyah toko atau tempat usaha atau gudang yang mungkin dianggap wingit, dianggap banyak penampakan. Ruqyah tempat tersebut. Mumpung sedang musim hujan, manfaatkan ya air hujan untuk meruqyah. Nah, insya Allah itu rutin dilakukan setiap hari pagi dan sore selama 1 pekan, bisa sampai 2 pekan. Ya silahkan perlu dicoba. Insya Allah akan ada perubahan jika memang di tempat tersebut disinyalir ada hal-hal yang tidak wajar. Insya Allah nanti akan hilang dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini yang bisa saya jelaskan tentang hujan, bagaimana keutamaannya, kemudian doa-doa yang terkait dengan hujan, serta bagaimana memanfaatkan air hujan untuk kita ya jadikan sebagai sarana ruqyah. Adapun seandainya terjadi bencana, banjir dan sejenisnya, maka yang harus kita introspeksi adalah diri kita sendiri. Bukan kita mencela hujan. Karena kalau kita mencela hujan, sekali lagi pernah kita jelaskan tadi, sama saja kita mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu kita evaluasi sebagai manusia, kita introspeksi, ketika membuat bangunan tentu harus dipikirkan sanitasinya atau air rembesannya atau air untuk lewat saluran air untuk lewat air hujan, ya, dan juga berbagai hal lainnya ya yang harus kita pikirkan. Karena itulah yang terjadi ya, karena kesalahan-kesalahan manusia sehingga terjadi bencana. Adapun terjadi hal-hal yang lain ya,
kita juga perlu evaluasi diri seperti longsor ataupun yang lain, maka tidak lain dan tidak bukan karena Allah sedang menegur kita karena banyak kesalahan kita dan menguji kita agar kita bersabar, kita bertawakal, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi daerah yang terkena bencana longsor atau sejenisnya, maka kita doakan agar mereka diberikan kesabaran dan ketabahan oleh Allah Ta'ala. Dan jika terjadi korban, maka kita doakan semoga mereka meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Karena seseorang yang meninggal karena tertimpa reruntuhan, insya Allah menjadi mati syahid dan husnul khotimah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ya. Semoga musim hujan ini bisa kita lalui dengan baik dan bisa menjadi kebaikan, keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.